Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fitasari dengan NIM 2014110128. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan program studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori peluang. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian peluang, pembahasan yang kedua konsep peluang, dan yang ketiga penyelesaian masalah dari suatu kejadian. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori peluang. Teori peluang adalah suatu kejadian yang ditunjukkan dengan angka untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi sangat kecil. Sebaiknya, jika nilai peluang tinggi atau mendekati 1, maka kemungkinan besar suatu peristiwa akan terjadi. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar peluang. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Sebagai contoh, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Sebagai contoh, pada saat kita melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah angka 4. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah dari suatu kejadian. Ada beberapa penyelesaian masalah dari suatu kejadian. Di antaranya yaitu yang pertama peluang kejadian, yang kedua frekuensi harapan suatu kejadian, dan yang ketiga peluang komplement suatu kejadian. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu peluang kejadian. Peluang suatu kejadian A menunjukkan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi atau ruang sampel. Adapun rumus peluang kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA sama dengan peluang munculnya kejadian A, NA sama dengan banyaknya anggota kejadian A, dan NS sama dengan banyaknya anggota kejadian yang mungkin. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu kuin? Penyelesaian, diketahui bahwa NS banyaknya kartu remi sama dengan 52 kartu dan NA-nya sama dengan banyaknya kartu kuin adalah 4 kartu. Sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Jadi, peluang terambilnya kartu kuin dari setumpuk kartu remi adalah 1 per 13.
13. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus frekuensi harapan suatu kejadian yaitu FH sama dengan PA kali N, di mana FH adalah frekuensi harapan terjadinya A, PA sama dengan peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Contoh soal, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah penyelesaian diketahui PA sama dengan peluang munculnya koin gambar adalah 1/2 dan N banyaknya percobaan adalah 30 kali, sehingga FH sama dengan PA kali N, FH sama dengan 1/2 kali 30, FH sama dengan 15 kali. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Pembahasan yang ketiga yaitu peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen dari suatu kejadian adalah peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Rumus peluang komplemen yaitu PA action sama dengan 1 kurang PA, di mana PA action adalah peluang bukan kejadian A dan PA adalah peluang kejadian A. Contoh soal, apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah penyelesaian. Nah, sebelum kita mencari PA action, terlebih dahulu kita mencari PA atau peluang kejadian, yang dimana diketahui NS-nya adalah 6 mata dadu dan NA sama dengan 1 dari sisi dadu 4. Jadi PA sama dengan 1/6. Nah, baru kemudian kita masukkan rumus peluang komplemen yaitu PA action sama dengan 1 kurang PA. PA action sama dengan 1 kurang 1/6. PA action sama dengan 5/6. Nah, jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5/6. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam saya menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.